Presiden kita tercinta itu, dia tuh saya suka menghormati hukum. Saya lihat ini dilepas sama dia biar hukum berbicara, nggak ada intervensi sama sekali, bagus sekali itu. Ya ini suatu contoh ya, suatu presiden yang bagus ya, untuk selanjutnya bahwa hukum tuh biar berjalan, jangan intervensi ya. Itu luar biasa itu presiden kita. Saya salut sama beliau. Baik, Om Darmawan, hari ini terlihat cukup berbeda begitu ya dengan sidang-sidang sebelumnya begitu yang terkesan berapi-api begitu. Kali ini tadi Om juga mengatakan sudah pasrah dan sudah menyerahkan ini kepada jaksa, apapun tuntutannya Om akan pasrah begitu ya. Betul. Tapi bagaimana jika memang tidak sesuai dengan yang Om harapkan seperti tadi hukuman maksimal? Ya kan saya udah bilang bisa apa? Mau teriak-teriak di tengah sidang. Mirna udah nggak ada. Ya sudah, kita pasrahin. Om udah berjuang sebisa mungkin. Tapi kalau memang kenyataannya di luar kehendak kita ya sudahlah. Ini memang mungkin udah takdir Allah seperti itu. Tapi saya percaya ya Allah itu Maha Besar dan Dia akan memberikan petunjuknya dengan melalui nanti keputusan jaksa. Selesai, Om apa lagi? Baik Om, di selama persidangan ini kan ahli tidak hanya datang dari JPU, datang juga dari kuasa hukum yang cukup berbeda begitu, fakta-fakta yang dihadirkan, fakta persidangan yang dihadirkan atau pendapat-pendapat dari mereka ini cukup berbeda. Nah apakah sampai kuasa hukum mengeluarkan saksi dan juga ahli, Om masih memiliki pemikiran yang sama bahwa memang Jessica lah pelakunya menurut Om? Ini ya, kita jangan setback. Setback itu mundur, artinya ke belakang, nggak ada gunanya. Ini sekarang udah masa penuntutan Jessica ya, untuk dihukum apa ya. Kalau menurut saya kita harus percaya dong hukum di Indonesia ini berjalan. Lihat terbukti berjalan, ini luar biasa ya, ini benar-benar luar biasa ya. Negara kita ternyata sama seperti negara lain, tidak beda ya. Ya kalau ada satu dua yang nggak beres ya itu bisa terjadi, tapi kalau menurut saya ini kelihatan berjalan nih ya. Start dari Mirna ini mungkin, biar Mirna udah jadi martir lah ya, jangan sampai yang lain kena lagi nih, udah 3, 4, nanti terus berlanjut bagaimana. Nah maksud saya sekarang gini, setback itu kenapa saya bilang percuma mau kan saya dari awal udah ngomong ini persoalan sebenarnya simple, dibikin ruwet, terbukti kan segala saksi dari Australia, dari mana nggak tahu deh tuh, nyasar semua. Itu kan semuanya akhirnya nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Jessica dengan tenangnya ngomong, nggak lihat, lupa, nggak tahu. Itu gimana? Ya saya ngomong lagi, ntar jadi kasar lagi. Jadi pokoknya dia bilang lupa deh, nggak inget, lupa ingetan segala macem. Ya nanti biar aja yang menilai jaksa sama hakim. Itu aja lihatnya. Jadi nggak usah. Oh ada saksi anu, profesor anu, spesialis anu, dokter anu, orang dibantah semua sama dia. Nggak ingat, lupa. Kriminal banyak juga dia bilang nggak melakukan. Jadi gimana dong? Mau apa lagi ya? Biar aja yang menilai kan, yang memutuskan. Oh bisa apa? Nonton aja udah. Baik, pada saat kemarin untuk pemeriksaan terdakwa, apakah Om melihat begitu dari awal sampai akhir pernyataan Jessica? Itu komputer-puter terus tuh, luar biasa itu anak. Jadi kalau dia nanti ini bagaimana gitu, ringan hukumannya, kalau lepas sih nggak mungkin lah orang kayak gitu ya, udah jadi terdakwa kok. Ini hukum kita bagaimana gitu loh, ini kan bahaya ini, iya kan? Kalau dia dilepas begitu dengan hukuman ringan, ini bisa dibayangkan apa yang terjadi negara kita gitu loh. Dia ngalahin polisi, ya. Di Australia dia bisa kabur kemari. Ya ini kenyataan ya, bukan saya yang ngejelekin. Dia bisa kabur, kan yang ngomong polisi itu si John Torres, bahwa dia harus menghadiri sidang. Karena dia kena perkara di sini jadi nggak bisa. Nah, dia udah nggak bisa masuk Australia lagi, ya. Nggak bisa kemana-mana lagi, negara diblokir dia. Nah sekarang jaksa digitu-gituin sampai pada darah tinggi semua gara-gara dia. Nah kemudian hakim aja dia bakal main sama dia. Ya, hebatnya lu Jessica sampai muter-muter. Hakim yang udah nggak mau ngomong, dia bilang ya udahlah lu tunggu aja deh, gitu kasarnya kira-kira ya. Berarti negara kalah sama Jessica.
Jadi Yupi jangan kira pinter, kalah sama dia. Itu. Jadi gimana deh, pikir aja masyarakat Indonesia. Ini apa yang terjadi gitu. Kalau pandai-pandai memilah ya, apa yang sedang terjadi, silahkan menilai, itulah yang akan terjadi itu. Tapi dari seluruh pernyataan Jessica yang menurut Om, ini bagian-bagian yang dianggap benar tapi sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya, adalah yang bagian mananya Om? Maksudnya? Dari pernyataan Jessica kemarin begitu kan banyak hal begitu yang diungkapkan, seperti perkenalan dengan Mirna, kemudian siapa yang mengunjungi terlebih dulu, kemudian pertemuannya, dan juga sampai akhirnya pemesanan kopi, dan juga pada saat ditanya oleh Om dan lain sebagainya. Adakah yang berbeda begitu dari versi Om? 90% beda. Jadi ini jangan diulang lagi lah, udah setback ya. Kita terlalu, nanti Pak Oto kesel lagi, setback percuma. Ya kita lihat sekarang udah jaksa mau nuntut dia. Ya kita tunggu. Itu puncak dari masalah ini. Nah setelah nuntut, nanti replik duplik, nah hakim memutuskan. Itu dia itu yang ditunggu sama Om tuh. Ya Om nggak bisa apa-apa, nungguin aja, lihat tuh ntar hakimnya gimana. Baik, ini kan tadi kalau Om sudah pasrah, tinggal mengikuti saja begitu ya jalannya hukum di Indonesia saat ini untuk kasus ini terutama. Tapi bagaimana dengan kondisi keluarga? Karena beberapa waktu lalu saya pernah mewawancara Sandy begitu yang masih belum terima dengan kejadian yang menimpa Mirna. Apakah saat ini posisi dari Om dan juga keluarga sudah agak sedikit mereda ataupun sudah berubah dan sudah mengikhlaskan? Gini Yup ya, hidup ini kita cuma sekali. Ya. Kamu percaya kan adanya Allah? Nah, ya sudah, kita percayakan sama dia, berarti ini memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Nasib, jodoh, kematian, nggak ada yang tahu. Apa yang kita mesti lakukan sekarang keluarga? Saya jelaskan ke mereka. Kita jalan aja udah, jalanin hidup ya. Kita sama-sama jalanin hidup. Ya kalau kita nggak jalanin hidup, kita mau terus bersedih, Mirna udah nggak ada, mau apa? Emang Mirna bisa bangun lagi kan? Nggak mungkin. Hilang udah Mirna, dibunuh orang. Nah itu. Jadi keadilan di sini kita lihat di Indonesia kalau tegak, ini perhatian dunia loh. Saya kasih tahu, saya diwawancara tuh udah 9 TV luar negeri. Ini berarti gila ini kasus. Saya juga nggak sangka bisa begini. Jadi rupanya orang mau tahu gitu loh. Kalau bunuh orang, ngumpet, ini terang-terangan depan orang rame lagi, buset, berani amat. Jadi ya biar aja. Ya Jessica itu mungkin ada kelainan. Kan waktu Om bilang di suatu acara TV itu bilang ada 2 kepribadian. Bipolar. Iya. Kan dia nggak akuin kan? Enggak katanya gitu. Papa Karni Ilyas bilang enggak katanya gitu kan. Si Yudinya bilang gitu. Ternyata si Kristi itu bilang begitu sama lagi. Saya juga kaget tuh. Loh, kok bisa ngomong sama? Kadang-kadang dia tuh berubah gitu mukanya langsung. Bisa kalau lagi kesel berubah. Nah Mirna ditinggalin tuh pernah sekali sama dia begitu. Dia udah kesel sama Mirna kali. Lah kesel kenapa, orang dikasih nasihat kok kesel? Dan ya kesel lah. Gampar Mirna lah. Pukul lah Mirna. Om gak bakal bales juga daripada dibunuh. Pakai racun lagi. Ya kan? Yang Sandy bilang, masa bunuh orang pakai segelas kopi pelit amat gitu kan? Ya kan, gila itu. Aduh, nyawa dibakal main coba. Nyawa loh. Coba aja orang lain deh. Jadi Om gini gimana kalau anaknya digituin, kira-kira gitu. Jadi mohon maaf lah ya sekali lagi. Inews TV telah sangat luar biasa meliput juga kejadian ini bersama-sama TV besar lainnya. Inews juga adalah TV besar ya. Salut saya sama Pak Haritanu ya. Ini satu kasus yang boleh dibilang jadi panutan. Mirna sudah nggak ada. Biar dia jadi martir tapi jangan sampai orang lain kena. Ya, institusi negara, aduh amit-amit tuh jangan sampai. Baik, tapi posisi saat ini Om dan juga keluarga begitu ya, seperti Sudah ikhlas deh. Bu Sianti, Sandy dan juga Arif ini Ikhlas, semuanya saya sudah bilang ikhlas. gini, jalanin aja hidup. Ini nggak bisa begini, kita mikirin Mirna terus nggak ada habisnya.